De Bruyne drifting away from N'Golo Conte. Kevin De Bruyne! Oh, wow, that's brilliant! That is magnificent! Game changer! Points of world-class difference! Sejumlah gelandang kelas dunia telah membuat dampak luar biasa di papan atas Liga Inggris, dari David Beckham, Patrick Vieira, Steven Gerrard, hingga Frank Lampard. Manchester City juga diberkahi gelandang berkualitas seperti David Silva dan Yaya Toure. Akan tetapi, Kevin De Bruyne berdiri di atas mereka semua. Jika kita berbicara tentang gelandang terbaik di Liga Inggris atau dunia saat ini, nama Kevin De Bruyne tentu saja masuk dalam jajaran terdepan. Sang maestro Belgia ini adalah tipe pemain yang hanya muncul dalam satu generasi. Seorang jenius yang tak ada bandingannya, yang warisannya akan bertahan lama setelah ia gantung sepatu. Lantas, mengapa Kevin De Bruyne begitu istimewa untuk dibahas? Simak ulasannya. Kevin De Bruyne begitu istimewa karena ia melihat banyak hal di lapangan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia adalah salah satu pemindai permainan yang paling ulung, memaksimalkan penglihatan dan intuisinya untuk menilai opsi dan ruang di sekitarnya dengan baik, bahkan sebelum menerima bola. Hal ini memungkinkannya untuk menghancurkan pertahanan lawan begitu ia mendapatkan bola. Kesuksesan City di bawah arahan Pep Guardiola sangat didukung oleh daya cipta De Bruyne di lini tengah, karena ia adalah pemain yang diandalkan untuk sesuatu yang istimewa, terutama saat melawan tim yang bermain dengan pertahanan dalam. Dalam hal kontrol dan teknik, ia tidak ada bandingannya, dan pengambilan keputusannya di sepertiga akhir selalu patut dicontoh. Bahkan di bawah tekanan, ia memiliki ketenangan, keterampilan, dan kecepatan luar biasa untuk membongkar pertahanan lawan dalam sekejap. Ketika Kevin menguasai bola, sesuatu yang mengejutkan bisa terjadi, ucap Bernardo Silva. Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, dan Erling Haaland berlari karena mereka tahu bola bisa sampai di sana. Dia sangat spesial. Kaki kanannya mungkin menjadi senjata utamanya, tapi ia juga mahir dengan kaki kirinya. Keserbagunaan ini sangat penting bagi City selama dominasi mereka. Guardiola telah meminta pemain internasional Belgia ini untuk bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai nomor 10 klasik, nomor 8 di sisi kanan, bermain sebagai false nine. Tidak peduli peran apa yang diminta darinya, De Bruyne selalu mampu beradaptasi dengan mulus. Kecerdasan dan kedewasaannya menjadikan gelandang yang lengkap. Dan yang menakutkan adalah ia tampaknya semakin membaik seiring bertambahnya usia. Mari kita lihat angka-angka. Hanya 5 pemain dalam sejarah Premier League yang mencatatkan 100 assist atau lebih, dengan ikon Manchester United Ryan Giggs memimpin dengan 162 assist. De Bruyne bergabung dengan City pada Agustus 2015, tapi ia mencapai prestasi itu jauh lebih cepat dari Giggs atau bahkan dari 4 pemain lainnya, Wayne Rooney, Frank Lampard, dan Cesc Fabregas. 237 pertandingan adalah jumlah laga yang dibutuhkan De Bruyne untuk mencapai 100 assist di Liga Inggris. 56 pertandingan lebih cepat dari penantang terdekatnya Fabregas. Ryan Giggs, sebagai perbandingan, mencapai rekornya setelah 632 penampilan. Saat video ini dibuat, Kevin De Bruyne telah mengemas 16 assist di Premier League musim 2022-2023 dan 28 assist di semua kompetisi. Total 105 asisnya di Liga Inggris menempatkannya di posisi ketiga pemberi asis terbanyak dalam sejarah. Ketika City mengontrak De Bruyne dari Wolfsburg pada Agustus 2015 seharga 76 juta euro, ada banyak keraguan apakah ia bisa beradaptasi di Liga Inggris. De Bruyne sebelumnya gagal di Chelsea, dan beberapa pakar menunjukkan bahwa Bundesliga adalah lingkungan yang jauh lebih mudah. Manchester City membayar begitu banyak uang untuk Kevin De Bruyne adalah sebuah lelucon, kata legenda Arsenal Paul Merson kala itu. Namun nyatanya Kevin De Bruyne membantu City memenangi Piala Liga dan mencapai semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya di musim debutnya, mencatatkan 9 gol dan 27 assist. Ia berhasil membungkam orang-orang yang ragu, meskipun sedikit yang bisa memprediksi seberapa bagus ia di bawah bimbingan Pep Guardiola. Pada 2016, setelah melihatnya bersinar, Pep Guardiola mengatakan, ketika kita bicara tentang Messi, mungkin dia bisa duduk sendiri di meja tanpa ada siapapun yang diizinkan masuk, tapi di meja sebelahnya, Kevin bisa duduk di sana. De Bruyne sendiri mengungkapkan bagaimana Guardiola mengubah mentalitasnya. Pep dan saya memiliki mentalitas yang sama. Dia tidak hanya tertarik untuk menang, dia menginginkan kesempurnaan. Pertemuan pertama saya dengan Pep, dia mengatakan, "Kevin, dengarkan, Anda bisa dengan mudah menjadi pemain 5 terbaik di dunia." Saya terkejut, tapi ketika Guardiola mengatakannya dengan penuh keyakinan, itu mengubah seluruh mentalitas saya. Saya pikir itu jenius karena saya merasa harus membuktikan bahwa dia benar, bukannya membuktikan bahwa dia salah.
Sejak saat itu, De Bruyne telah menambah 2 gelar Premier League sambil menjadi salah satu dari 3 pemain yang memenangkan penghargaan PFA Player of the Year berturut-turut bersama Thierry Henry dan Cristiano Ronaldo. De Bruyne memiliki ujung tombak yang sempurna, yaitu Erling Haaland. City memenangkan persaingan untuk mengontrak bintang Borussia Dortmund di musim panas 2022. Haaland beradaptasi dengan cepat dan mencetak banyak gol. Meskipun Haaland telah menjadi kekuatan alami, ia berhutang banyak kepada De Bruyne yang telah memanjakannya. Dia mencetak banyak gol, itu gila. Dia ada di sana. Jika kita menciptakan peluang, Haaland ada di sana. Ini kombinasi yang bagus. Dia tahu apa yang saya ingin lakukan, dan saya tahu apa yang dia ingin lakukan. De Bruyne telah menjadi pelayan perfect untuk Haaland, tetapi pemain Norwegia itu juga telah mengeluarkan yang terbaik dari rekan setimnya. Manchester City bisa dibilang memiliki 2 pemain terbaik di dunia saat ini yang menjadi ujung tombak serangan mereka. Jika masih ada keraguan tentang siapa gelandang terbaik yang pernah bermain di Premier League, De Bruyne telah menghapusnya sepanjang musim ini. Setelah mencatatkan lebih dari 350 penampilan dan membantu Manchester City meraih berbagai gelar domestik dan Eropa, termasuk treble historis, Kevin De Bruyne membuat keputusan mengejutkan. Pada musim panas 2025, dia memutuskan untuk mengakhiri petualangan gemilangnya di Etihad dan mencari tantangan baru di Italia. Napoli berhasil mendapatkan tanda tangannya dalam sebuah transfer yang menggemparkan dunia sepak bola. Kepindahannya disambut dengan antusiasme besar oleh publik Naples yang melihatnya sebagai pemain yang mampu mengangkat tim ke level yang lebih tinggi. De Bruyne sendiri menyatakan ingin membantu Napoli bersaing di papan atas Serie A dan kembali berjaya di kompetisi Eropa. Pada pekan kelima Liga Champions musim 2025-2026, takdir mempertemukan De Bruyne dengan mantan klubnya. Napoli bertandang ke Etihad Stadium, dan momen emosional tak terhindarkan. Para penggemar Manchester City di tribun berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah yang bergemuruh begitu nama De Bruyne diumumkan. Spanduk bertuliskan King Kev bisa dilihat di stadion, menunjukkan rasa terima kasih atas semua kenangan indah dan trofi yang ia berikan. Meskipun kini mengenakan seragam biru langit Napoli, De Bruyne tetap menunjukkan kelasnya. Ia tampil dominan di lini tengah, mengendalikan tempo permainan, dan hampir mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang menjadi ciri khasnya. De Bruyne menunjukkan bahwa meskipun ia berada di tim lawan, hatinya tetap memiliki tempat spesial untuk klub yang telah menjadikan ia salah satu gelandang terbaik sepanjang masa.